Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, pertemuan kita pada pembahasan Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana hadis yang pertama pada pertemuan kali ini kita akan masuk hadis pertama, yaitu hadis yang masyhur, hadis yang sangat terkenal sekali, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجاه إمام المحدثين أبو عبد الله Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladhaini huma asahhul kutubil musannafah. Jadi ini redaksi atau lafadznya Al-Imam An-Nawawiyah. Imam An-Nawawi berkata dari Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, sahnya amal, baiknya amal itu adalah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tidaklah seseorang mendapatkan kecuali sesuai dengan apa yang dia niatkan. Siapa orang yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka ya hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang hijrahnya karena untuk mendapatkan harta dunia atau wanita untuk dinikahi,
maka hijrahnya ya sesuai yang dengan dia niatkan tersebut. Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali kedudukannya di dalam agama Islam. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan terkait hadis ini, yang pertama adalah yang ingin kita bahas tawthiq al-hadis. Yang dimaksud dengan tawthiqul hadis adalah bagaimana jalur-jalur hadis dan lafaz-lafaznya. Hadis ini diriwayatkan bukan hanya oleh Al-Imam Al-Bukhari saja, tapi juga diriwayatkan oleh para ulama yang membawakan hadis-hadis di dalam sunan ataupun masanid, seperti Abu Dawud, An-Nasai, kemudian Ibnu Majah, Ibnu Hibban, At-Tahawi, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, dan masih banyak lagi para ulama yang meriwayatkan hadis ini. Bukan hanya Al-Imam Al-Bukhari, bukan hanya Imam Muslim saja. Tetapi semua jalurnya jalur yang lemah. Semua jalurnya jalur lemah, kecuali jalurnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja, yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi. Ini yang jalur yang sahih. Itu jalur dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun jalur-jalur yang lain dari selain sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak sahih. Dan hadis ini uniknya para ulama berkata hadis ini sangat masyhur, sangat terkenal. Tetapi hadis ini yang sahih hanya dari jalur satu sahabat saja. Dari jalur sahabat lain tidak ada yang sahih. Jadi hadis ini sahih hanya dari jalurnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu sahabat saja. Yang di dalam disiplin ilmu hadis ini disebut dengan hadis gharib. Hadis gharib. Yang dimaksud dengan hadis gharib adalah dia yang meriwayatkannya hanya satu orang, satu hadis ini. Maka itu kata para ulama, ini unik. Hadis ini masyhur, tetapi rawi sahabatnya cuma satu aja. Maksudnya rawi sahabat cuma satu yang sahih, yaitu dari jalurnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian keunikan hadis ini lagi, itu yang pertama. Keunikan yang pertama, hanya satu sahabat. Jalur yang sahih hanya satu sahabat. Keunikan yang kedua, hadis ini namanya fawaid sanadiyah, faedah terkait dengan sanad. Yang kedua, ada 3 orang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini. Jadi mereka saling meriwayatkan satu dengan lain. 3 tabi'in. Ya. Yaitu Yahya ibn Sa'id al-Ansari meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi dari Alqamah dan Waqqas al-Laythi. Jadi Muhammad bin Ibrahim, Alqamah, lalu kemudian Alqamah dan Waqqas al-Laythi sama-sama mengambil dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Alqamah dan Waqqas al-Laythi, di bawahnya ada Ibrahim at-Taimi. Di bawahnya lagi ada Yahya bin Sa'id al-Ansari. Jadi yang langsung mengambil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Alqamah bin Waqqas al-Laythi. Alqamah bin Waqqas al-Laythi. Ini yang langsung mengambil dari Umar bin Khattab. Di bawahnya ada Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, diriwayatkan dari Alqamah. Lalu kemudian di bawahnya ada Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Tapi 3-3-nya ini tabi'in. Satu. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan riwayatul aqran. Orang yang selevel meriwayatkan satu dengan yang lain. Baru dari faedah yang ketiga, baru kemudian dari Yahya bin Sa'id al-Laythi banyak orang meriwayatkannya. Sebagian para ulama mengatakan sampai 700 orang
meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari. 700 orang. Jadi di depannya yang meriwayatkan hanya satu, yang belakang mutawatir. Karena udah 700 orang nih yang meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari, 700 orang. Maka dilihat dari awal sanad, awal satu maksudnya sahabat hanya satu. Sanadnya tabi'in 3 pun yang langsung dari sahabat Umar hanya satu. Tapi setelah itu ke bawah yang meriwayatkannya banyak sampai 700. Maka hadis ini dilihat dari awal sanadnya gharib, ahad. Hadis ahad itu kan terbagi ada gharib, aziz, masyhur. Ini ahad bahkan gharib satu orang. Tapi ketika dilihat di belakang mutawatir, 700 rawi yang meriwayatkan, termasuk Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abdullah ibn Mubarak, Al-Laits bin Sa'ad, Hammad bin Zaid, Syu'bah Ibn Uyainah dan yang lainnya. Dan para ulama telah bersepakat hadis yang dari jalurnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Jadi soal kesahihan hadisnya para ulama telah bersepakat. Kendati pun tadi awal mulanya diriwayatkan dari jalur yang hanya beberapa orang saja, tetapi para ulama telah bersepakat bahwa hadis ini hadis yang sahih, yang tidak ada keraguan akan kesahihannya. Ini tinjauan dari sisi faedah yang terkait dengan sanad hadis ini. Nah, lalu kemudian selanjutnya ikhwatal iman a'azzakumullah, hadis ini memang memiliki beberapa lafaz dan beberapa redaksi. Ada perbedaan-perbedaan sedikit di dalam beberapa lafaznya, di dalam beberapa redaksinya. Tetapi perbedaan-perbedaan ini hanyalah dalam beberapa bentuk. Seperti misalnya mufrad, ada yang berbentuk mufrad. Innamal a'malu binniyah, tidak binniyat. Kalau yang binniyat itu bentuknya jamak. Ada yang meriwayatkan dengan binniyah, dengan lafaz mufrad, tidak berbentuk jamak. Ada lagi yang dengan redaksi innamal amalu, bukan al-a'malu. Jadi menggunakan bentuk mufrad. Ya, ini perbedaan-perbedaan lafaz yang seperti ini tidak sampai merubah keadaan makna. Ya, tidak sampai merubah keadaan dan kondisi makna dari hadis ini, tidak. Ya, hanya terjadi beberapa perbedaan dari sisi lafaz seperti tadi ifrad dan tasniyah. Ada yang berbentuk mufrad, ada yang berbentuk jamak, mufrad, jamak dan seterusnya. Ada juga yang awim ra'atin yatazawwajuha, bukan menggunakan redaksi yang kihuha. Tetapi ini tidak merubah sedikit pun maknanya. Selanjutnya rawil hadis. Yang dimaksud rawil hadis adalah rawi dari kalangan sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak tersembunyi bagi kita siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi alangkah baiknya kita jelaskan juga secara ringkas siapa itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurd. Lalu kemudian selanjutnya beliau ini ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab bin Lu'ay. Ini ibnu Adi ini yang menjadi nasab atau jadi sukunya, yaitu Bani Adi. Bertemu dengan Nabi SAW nasabnya pada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi orang-orang Quraisy itu kalau diteliti nasabnya sampai ke atas, ketemu semua. Ketemu di kakek keberapa gitu ya. Maka oleh karena itulah mereka sebenarnya bersaudara satu dengan yang lain. Kalau bertikai berperang, maka yang terjadi adalah perang saudara.
Jadi kita mesti pahami itu kondisi masyarakat Quraisy itu seperti itu. Karena mereka kalau diurut naik ke atas ketemu pada kakek keberapa. Misalnya di ini, Umar bin Khattab radhiyallahu an bertemu dengan Rasulullah SAW pada Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya, ayahnya namanya Al-Khattab tentunya tadi. Ibunya adalah Hantamah bintu Hashim ibnul Mughirah bin Abdullah ibni Amr bin Makhzum. Nah ini Makhzum, kalau itu suaranya saya tekan begitu, itu berarti ada hubungannya Hantamah dengan Bani Makhzum. Bani Makhzum itu adalah sukunya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Jadi ayahnya Umar bin Khattab orang dari Bani Adi, ibunya Hantamah bintu Hashim ini adalah orang dari Bani Makhzum, Al-Makhzumiyah. Itulah mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun memiliki kedekatan secara khusus dengan Abu Jahal. Punya kedekatan secara khusus dengan Abu Jahal karena sama-sama dari Bani Makhzum. Kunyahnya Umar bin Khattab tadi disebut oleh Al-Imam An-Nawawi Abu Hafsin. Padahal Abu Hafsin ini beliau ini disebut dengan Abu Hafs ya. Ada sebagian para ulama katakan itu aslinya Hafsah dihilangin taknya. Kan salah satu putri beliau yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW yaitu siapa? Hafsah radhiyallahu anha. Jadi dihilangin taknya jadi Abu Hafs. Laqabnya, jadi nama orang Arab ini perhatikan. Yang pertama Alam, pakai ain, Alam. Itu nama aslinya, Umar. Lalu kemudian yang kedua Kunyah, yang dimulai dengan Abun atau Ummun, Abu Hafs. Ini namanya Kunyah. Yang ketiga adalah Laqab. Laqab itu julukan. Julukan. Laqabnya sahabat Umar adalah Al-Faruq. Al-Faruq. Nah terkadang seseorang itu lebih dikenal dengan julukannya dibandingkan dengan nama aslinya. Atau bahkan sebagian orang dikenal dengan kunyahnya dibandingkan dengan nama aslinya. Contohnya Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Uthman. Nama bapaknya Uthman, tapi lebih kenal dengan Abu Quhafa. Itu abunya bukan abu yang kunyah karena itu nggak ada hubungannya sama anaknya, nggak ada. Kayak Abu Hurairah tuh bukan dia punya anak namanya Hurairah, bukan. Sebagaimana diketahui Hurairah itu adalah kucing yang kecil yang sering kali ngikutin beliau. Lalu kemudian orang gelari seolah-olah dia itu adalah bapaknya kucing itu, Abu Hurairah. Akhirnya lebih dikenal dengan nama itu dibandingkan dengan apa? Nama aslinya. Alamnya orang nggak kenal. Bahkan jarang sekali orang yang tahu. Kecuali ya orang yang belajar dia tahu. Enggak yang nggak tahu, pokoknya Abu Hurairah. Begitu juga nanti sebagian para ulama ada yang lebih dikenal dengan julukannya. Misalnya Al-A'mash. A'mash itu belekan lah bahasa kitanya. Orang yang belekan. Jadi udah akhirnya sampai kapanpun dikenal dengan sebutan itu, julukan itu. Padahal itu bukan apa? Bukan namanya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ini usianya lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih sekitar 13 tahun. Jadi ketika Rasulullah SAW usia 40 kurangin 13 berarti berapa usianya Umar bin Khattab radhiyallahu an? 27 tahun, masih muda. Tapi nanti beliau masuk Islamnya sekitar tahun 6 kenabian. Jadi usia Rasul di usia 46, 27 tambah 6 jadinya berapa? 33. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam di usia 33 tahun. Begitu caranya, enggak ngapalin enggak. Kalau Anda hafal susah itu. Iya, jadi lebih muda 13 tahun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lebih muda sekitar 3 tahun dari Rasul. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam usia 40, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an usia 37 tahun, kurang lebih 37 tahun. Ada yang menyebutkan bedanya 3 atau 2 tahun, 37 tahun. Nah, pada saat usia 37 tahun itu masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu masuk Islam. Jadi ini isinya pemuda-pemuda memang ini. Orang-orang yang masuk Islam ini pemuda-pemuda, bukan tokoh-tokoh yang sudah melampaui usia 40. Enggak. Usia 37, nantilah ada yang kecil lagi, ada yang muda lagi, ada yang muda lagi, dan terus seperti itu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, kemudian menyusul paman Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sebelumnya bahkan sudah masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka ketika fase dakwah sembunyi-sembunyi, masih kondisi kaum muslimin masih dalam keadaan terhimpit, setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, lalu kemudian Hamzah sekitar tahun 5 kenabian, lalu kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka akhirnya kemudian Umar dan Hamzah diajak, Umar yang ngajak keluar untuk salat di Masjidil Haram, sedangkan kaum muslimin tidak ada yang mengganggunya lagi. Dan ini termasuk diijabah doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari orang yang dimulai dengan namanya Umar. Yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Amr bin Hisham. Siapa dia? Abu Jahal. Dan yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ternyata Allah Rabbul Alamin kabulkan itu untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan Amr bin Hisham. Dan itu sekaligus bukti bahwa ya hidayah Allah yang tentukan, Allah yang berikan. Abu Jahal tidak diberi, tapi Umar bin Khattab pun diberi. Padahal Umar bin Khattab termasuk orang yang juga keras menentang Islam sebelumnya. Di antara sebab Umar bin Khattab begitu keras menentang Islam adalah beliau hendak menjaga tradisi. Dari dulu ternyata ya. Jadi sudah dari dulu itu. Iya, enggak usah kaget ini, sudah dari dulu. Makanya Abu Jahal sangat senang sekali ketika belum masuk Islam, Umar. Karena ini termasuk orang-orang yang dianggap kuat, yang bisa mempertahankan tradisi. Umar bin Khattab kan sebagaimana kita ketahui masuk Islam sebabnya diantaranya ketika mendatangi rumah adiknya ya, Fatimah bintul Khattab, yang lalu kemudian mendengar bacaan Al-Quran. Lantas singkat cerita masuk Islam, habis itu datang menemui Rasulullah SAW di Darul Arqam. Darul Arqam itu rumah miliknya sahabat Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Itu rumah dipakai buat kajian lah kayak begini, sembunyi-sembunyi di dekat Bukit Sofa. Jadi mereka kalau datang ke sana malam-malam untuk bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengarkan wahyu yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka di Darul Arqam. Lalu kemudian singkat cerita datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Darul Arqam. Diketuk pintu, diintip, ternyata Umar. Rasul diperintahkan oleh para sahabat waktu itu, ada Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi, suruh masuk ke kamar, sedangkan mereka bersiap pegang senjata semua. Kenapa? Yang datang Umar nih, mau cari perkara berarti ini. Dibuka, ada apa, Anda mau apa sini? Ini udah tampangnya udah gahar semua karena ini pasti mau bikin masalah ini. Ternyata mau menyatakan keislaman. Singkat cerita masuk Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah masuk Islam langsung pertama kali orang yang diberitahukan kabar gembira ini Abu Jahal. Langsung datang ke rumahnya Abu Jahal, diketuk pintunya. Dengar suara senang Abu Jahal, karena memang dia kira belum masuk Islam. Wah, Umar ini senang. Ada apa kiranya engkau datang kemari? Aku ingin beritahu kepadamu bahwa aku telah mengikuti agamanya Muhammad. Marah Abu Jahal, langsung masuk ke rumah, tutup pintu sambil dibanting, jebret. Marah. Kenapa marah? Karena berarti berkuranglah orang yang menjaga tradisi. Lama-kelamaan Allah beri hidayah gitu ya. Jadi kita juga ya cukup jelaskan saja kita. Kita cukup jelaskan saja, kita cukup sampaikan saja apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi yang memang mesti dijelaskan, udah enggak usah kemudian kita menanggapi setiap suara sumbang.
Gitu ya. Udah sumbang ditanggapi, buat apa? Tetap nuntut ilmu. Selanjutnya, kedudukan hadis ini. Hadis ini adalah merupakan Umar bin Khattab, sebagaimana kita ketahui, beliau wafat karena ditikam oleh seorang majusi, yaitu Abu Lu'lu'ah al-Majusi pada tahun 23 Hijriah. Itu akhir kepemimpinannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan memang Umar bin Khattab pernah berdoa agar beliau diwafatkan syahid. Tetapi bagaimana mungkin syahid sedangkan beliau di kota Madinah nggak berangkat jihad lagi, sedangkan di Madinah sudah nggak lagi negeri perang. Maka oleh karena itulah beliau wafat karena ditikam oleh orang Majusi. Syahid betul, syahid tapi di Madinah. Para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang mengandung banyak sekali faedah, bahkan memiliki kedudukan yang mulia. Yang pertama diantaranya perkataan Al-Imam Al-Bukhari, "Laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma' wala aghna wala aktsar faidatan min hadzal hadis." Kata Imam Bukhari, tidak ada satupun dari hadis Nabi yang mengandung makna yang begitu luas, kaya akan makna, banyak faedah, melainkan hadis ini. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Bukhari memulai sahihnya dengan mendatangkan hadis innamal a'malu binniyat. Maka hadis ini termasuk bagian, sebagaimana tadi penjelasan Al-Bukhari, ajma' itu artinya bagian dari jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Lafadznya ringkas, maknanya luas. Oleh karena itu kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah pun disyarah oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Itu syarah mabsut ya, syarah yang cukup lumayan luas. Jadi hadis Arba'in kalau mau tahu syarahnya yang cukup luas, ya karyanya Al-Imam Hafidh Ibn Rajab dengan ditambahkan 8 hadis sehingga kemudian menjadi 50 hadis. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Hadza haditsun muttafaqun ala sihhatihi." Hadis ini adalah hadis yang sahih, disepakati kesahihannya. Mujma'un ala i'dhami mawqi'ihi wa jalalatihi. Sepakat para ulama bahwa ini adalah hadis yang sangat mulia, sangat agung. Wa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Dan hadis ini adalah hadis yang menjadi poros agama Islam. Maka di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan, hadis Arba'in ini disebut atau dengan bahasa lain ada al-haditsul arba'in, adalah al-haditsul arba'in fi mabanil Islam wa qawaidid din. Sebagian lagi menyebutkan wa qawaidil Islam. 40 hadis yang menjelaskan pondasi-pondasi agama Islam dan kaidah-kaidah hukum. Nama lengkapnya hadis Arba'in itu. Haditsul Arba'in fi mabanil Islami wa qawaidil ahkam. Sebagian ada menyebutkan wa qawaidid din. 40 hadis menjelaskan pondasi-pondasi agama Islam dan kaidah-kaidah hukum. Maka hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, ini termasuk hadis qawaid al-ahkam, hadis yang menjadi kaidah hukum. Kaidah hukum. Termasuk juga tentu mabanil Islam, pondasi Islam juga. Mengapa demikian? Karena seseorang itu di dalam dia berislam, dalam dia beragama, maka yang pertama kali yang juga harus, bahkan paling penting dia perhatikan adalah a'mal al-qulub, amalan hati. Amalan apa? Amalan hati. Dan hadis ini menjadi pondasi dasar dalam amalan hati, karena ini bicara tentang niat. Makanya Al-Imam Al-Munawi berkata, al-hadithu aslun fil ikhlas. Hadis ini adalah merupakan dalil terkait dengan ikhlas. Berkata Al-Imam Ahmad
Ibn Hanbal rahimahullahu taala, usulul islami ala thalathati ahadits. Pokok agama Islam beredar pada 3 hadis. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyat, terkait amalan hati. Yang kedua adalah hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Siapa orang yang beramal yang enggak ada tuntunannya dari kami, maka dia apa? Tertolak. Ini dalil terkait dengan amalan zahir, amalan anggota tubuh. Man 'amila 'amalan itu. Lalu kemudian yang ketiga kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, yaitu hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga apa? Jelas. Perhatikan di sini Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala jelaskan bahwa yang namanya agama beredar pada 3 hadis. Innamal a'malu binniyat, amalan hati. Man 'amila 'amalan, amalan zahir, ya ucapan lisan, ya juga anggota tubuh, gerakan anggota tubuh, perbuatan. Dan yang ketiga, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ini bicara tentang rizki yang halal, makanan dan minuman yang apa? Yang halal. Dan ini semua 3 hadis ini oleh Rasulullah SAW kita diajarkan agar supaya kita selalu mohon 3 hal ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Karena orang mau beramal tanpa ilmu gimana? Amalan hati, amalan zahir, nggak ada ilmu gimana? Lalu kemudian selanjutnya rizki yang thayyib. Rizki thayyib itu sama dengan rizki halal ya. Tidak dipisahkan antara halal dan si thayyib, tidak terpisah. Dia halal, dia thayyib. Dia thayyib, dia halal. Tidak seperti sebagian orang yang memisahkan. Ada sebagian orang bilang halal, thayyib. Yang halal belum tentu thayyib katanya. Buktinya apa? Misalnya daging kambing halal, tapi bagi orang yang punya darah tinggi tidak thayyib. Itu tetap halal lagi thayyib, andanya yang bermasalah. Bukan makanannya yang halal tapi tidak thayyib, makanannya halal dan thayyib, kitanya yang masalah gitu loh. Oh, jadi makanan yang dibilang enggak thayyib. Ini jelas gitu ya. Jadi makanan. Ini terkait dengan hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Lalu kemudian yang ketiga, wa amalan apa? Mutaqabbala. Amalan mutaqabbala apa syaratnya? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas, innamal a'malu binniyat, ittiba, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Jelas ya? Ya, itu. Jadi antum doa dengan satu doa itu udah berapa dalil masuk gitu. Dalil tentang ilmu masuk semua karena ilman nafi'ah. Dalil yang terkait dengan ilmu masuk semua di situ. Lalu kemudian rizki yang halal thayyib, setidaknya hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun masuk di situ. Amalan mutaqabbala, innamal a'malu binniyat, man 'amila 'amalan masuk di situ. Maka oleh karena itulah ini salah satu metode juga. Salah satu metode bagaimana kita memahami satu hadis dengan hadis yang lain. Sebagaimana juga para ulama tafsir memahami satu ayat dengan ayat yang lain, dengan hadis yang lain. Maka betul apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, termasuk ini juga dijelaskan juga oleh para ulama yang lain, semisal Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi setidaknya ini semua urusan agama masuk di dalam ini, di dalam hadis ini. Al-Imam Syafi'i berkata, "Hadzal hadits thuluthul ilm." Hadis ini sepertiga ilmu. Mirip seperti Imam Ahmad, sepertiga ilmu tadi. Innamal a'malu binniyat, lalu kemudian man 'amila 'amalan, lalu kemudian innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Maka kalau satu berarti kan satu dari ini berarti sepertiga. Satu dari tiga berarti sepertiga. Wa yadkhulu fi 70 baban, masuk ke dalam 70 bab. Yang dimaksud Imam Syafi'i 70 bab sini bukan berarti membatasi, tapi banyak bab yang dimasuki oleh hadis. Butuh niat enggak? Butuh niat.
butuh niat. Kecuali nanti ada perincian-perincian lagi di antara para fuqaha terkait dengan hal ini. Lalu kemudian selanjutnya kita coba sedikit mengurai makna dari hadis ini melihat lafadznya. Artinya melihat lafadz itu ngikutin redaksinya. Bagian yang pertama dari hadis ini yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Innama itu artinya pembatasan ya. Pembatasan. Maka di sini terjadi beberapa penjelasan di antara para ulama. Innamal a'malu binniyat, sahnya amal hanyalah, nah pakai hanyalah ini namanya pembatasan. Sihhatul a'mal binniyat. Innama sihhatul a'mal binniyat. Sahnya satu amal hanyalah dengan niat. Ada hanyalah. Jadi innama itu sebenarnya tidak bisa diterjemahkan sesungguhnya, tidak bisa. Karena sudah ditahan dia sama ma. Iya. Jadi kalau inna itu mestinya dia membuat kata benda yang setelahnya, kata setelahnya yang disebut dengan isim inna dibaca nasab. Tapi karena ada ma, jadi innamal a'malu tetap dibaca dhammah marfu. Kalau enggak ada ma-nya innal a'mala. Nah, apabila inna ini ditahan kinerjanya dengan ma, maka dia menunjukkan pembatasan. Hanya. Disitulah para ulama, ini berarti maknanya apa ya? Kalau kita enggak tambahkan kata misalnya innamal a'malu binniyat, amal hanyalah dengan niat. Orang Indonesia faham. Amal hanyalah dengan niat. Orang Indonesia faham. Orang Indonesia ini, lagi bicara orang Indonesia, faham? Nggak faham. Mesti harus tambahin keterangan. Sahnya amal hanyalah dengan niat. Faham? Nah, faham. Karena memang beda gaya dalam pengungkapan bahasa Arab, bahasa kita berbeda. Cara mengungkapkannya berbeda. Ada lagi di antara mereka para ulama yang mengatakan bukan sah tapi sempurnanya amal. Sempurnanya amal hanya dengan apa? Dengan niat. Lalu kemudian yang ketiga, ini saya sebutkan beberapa alternatif makna. Yang ketiga, baiknya amal hanyalah dengan apa? Dengan niat. Sudah dicatat semuanya itu ya? Sudah. Karena ini nanti berhubungan sama bahasan selanjutnya. Kita tidak bahas hadis ini panjang lebar detail rinci, tidak. Kita berusaha mengambil kaidah-kaidah yang penting terkait dengan hadis ini. Tentu waktu tidak cukup kita kalau mau urai panjang lebar. Hatta sampai sore juga tidak cukup. Kenapa diajukan tiga makna ini? Sahnya amal hanyalah dengan niat. Ini nanti yang dipilih oleh kebanyakan para fuqaha, para ulama fiqih. Dari situlah kemudian mereka nanti menyimpulkan satu kesimpulan hukum, wajibnya apa? Wajibnya apa? Niat. Karena di sini bicaranya sah. Maka tadi kita katakan yang menyimpulkan itu fuqaha. Ahli apa? Nah, karena hadis ini nanti dibahas oleh para fuqaha, dibahas juga oleh para ulama lain yang membicarakan tentang a'malul qulub. Jadi nanti hadis ini ada dua tinjauan secara umum sebelum kita lanjutkan yang tadi. Yang pertama, hadis ini dalam bahasannya para fuqaha, ulama fiqih bicara sah atau tidaknya. Nanti hadis ini pun dibahas oleh para ulama yang membahas tentang a'malul qulub. Fikih itu amal zahir, amalan zahir. Walaupun niat sepakat tempatnya di dalam hati, tetapi itu mereka kaitkan. Maka ulama fikih ketika membahas niat, itu hubungannya, kaitannya dengan amalan zahir itu sah atau tidak. Wudu misalnya, niat. Ya, kalau Anda mau wudunya sah harus apa? Harus niat. Baru sah. Kalau enggak, ya enggak sah. Ya tidak sah berarti sama saja seperti tidak
berwudu. Nah, itu kaidahnya para fuqaha itu. Dan hadis ini dibahas oleh para fuqaha, tapi mereka pun bersepakat tempatnya di dalam hati, namun bahasannya hubungan antara amalan hati yang berupa niat dengan amalan ini bahasannya para fuqaha. Bahasannya para fuqaha. Lalu kemudian di sisi lain, para ulama yang membahas tentang dulu itu sebenarnya tidak terpisah antara para ahli fikih dengan ahli ilmu hati, tidak terpisah. Kemudian belakangan aja kayak ada semacam pemisahan di belakang. Yang bahas hadis ini terkait dengan sahnya amal atau tidak, fuqaha. Lalu kemudian sebelah sini yang membahas tentang apa itu ikhlas, bagaimana kaitannya dengan penyakit-penyakit hati seperti riya, seperti ujub dan seterusnya. Ini disebut kalau istilahnya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Arifun atau Al-Arifin, orang-orang yang ma'rifat billah. Belakangan kemudian diseret istilah ini kepada istilah yang lebih spesifik lagi oleh sebagian orang, disebut dengan al-mutasawwifun atau as-sufiyun. Sufi. Dulunya nggak ada pemisahan, nggak ada. Imam Ahmad bin Hanbal pun dia bicara tentang amalan hati, tentang ikhlas, tentang riya, tentang ujub dan seterusnya. Mereka bahas itu juga. Selain itu juga membahas hubungannya antara amalan hati ini dengan amalan zahir dalam masalah fikih. Mereka bahas, jadi dulu gak terpisah. Begitu pula juga yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Gak dipisah antara amalan hati dan amalan zahir, enggak. Karena memang itu terkait satu dengan yang lain. Tapi kemudian belakangan terjadilah itu pemisahan. Sehingga sebagian orang kalau bicara soal membeningkan hati dan seterusnya, itu urusannya tasawuf. Kalau bicara tentang masalah hubungannya hati dengan amalan zahir, itu fuqaha. Padahal dahulunya mereka bahas itu juga sama. Kedua-duanya dibahas. Tetapi memang nanti pada akhirnya terjadi pemisahan. Baik, jadi yang pertama tadi, sahnya amal hanyalah apa? Dengan niat. Sepakat para ulama mengatakan bahwa amal itu harus ada niatnya dan wajib. Fuqaha nih, bicaranya fuqaha. Lalu mereka mulai berselisih. Kalau begitu, niat ini rukun atau syarat? Mereka udah sepakat harus apa? Harus apa? Harus niat. Harus niat. Mereka berselisih. Oke, sepakat wajib, niat wajib. Syarat apa rukun? Apa bedanya? Kalau yang bilang rukun apa konsekuensinya, yang bilang syarat apa konsekuensinya? Loh, syarat wajib loh Pak. Syarat sah sholat itu wajib loh. Wudu misalnya, wudu syarat sahnya sholat bukan? Berarti nggak wajib wudu. Wajib. Syarat pun wajib, rukun pun wajib. Sama-sama wajib. Bedanya apa? Kalau rukun termasuk bagian dari perbuatan sholat, kalau syarat di luar dari perbuatan sholat. Maka para ulama yang mengatakan itu hanya syarat, Anda tidak harus niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Salat kasusnya misalnya. Jelas. Jadi niatnya hatinya dimunculkan sebelum takbiratul ihram. Baru takbiratul apa? Allahu Akbar. Niatnya duluan berarti. Sedangkan salat mulainya dari mana? Takbir, betul? Iya, baik. Mulainya dari takbir. Maka yang mengatakan itu syarat, maka niatnya sebelum takbir di dalam hati. Yang mengatakan niat itu rukun, maka mereka mengatakan harus bersamaan dengan takbir.
Sudah? Sampai sini sudah? Ya kalau sudah ya sudah berarti. Wallahu a'lam, yang lebih kuat, yang lebih rajih dalam masalah ini bahwa niat itu syarat bukan rukun. Karena gimana Anda mau takbiratul ihram, lisan ngucapin Allahu Akbar, hatinya niat, coba gimana coba? Kan berarti dia harus berbeda antara yang diucapkan dengan apa? Harus beda kan berarti kalau begitu. Yang lisannya mengucap Allahu Akbar, hatinya saya niat sholat maghrib misalnya. Itu kan berarti beda lisan, beda apa? Dan kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di Talbis Iblis, ini gak mungkin kejadian orang bisa begitu, gak mungkin, susah, luar biasa. Kagak mungkin dia begitu. Gak bisa dia begitu. Maka oleh karena itulah salah seorang ulama Syafi'iyah belakangan itu penulis Fathul Mu'in mengatakan bahwa 3 mazhab itu mengatakan, selain mazhabnya Syafi'i, itu mengatakan dia syarat, niat itu syarat sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram. Para ulama Syafi'iyah lah yang mengatakan dia rukun, dan kalau rukun berarti harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan itu sulit. Ternyata di kalangan para ulama Syafi'iyah diskusi lagi. Oke lah, baik, para ulama Syafi'iyah bermadzhab Syafi'i sepakat bahwa itu rukun bareng bersama dengan takbiratul ihram. Barengnya mereka diskusi lagi nih. Apakah barengnya harus hakiki, muqaranah hakikiyah, atau muqaranah urfiyah? Ini apa, syarah arba'in dalam mazhab Syafi'i ini. Ya, syarah arba'in dalam fikih mazhab Syafi'i. Barengnya harus hakiki atau ya pokoknya bareng aja. Namanya bareng hakiki itu mulai dari A sampai bar itu mesti ada niat semuanya. Lah tambah sulit lagi tuh. Tambah sulit lagi tuh. Meraktekinnya, ngamalinnya tambah sulit lagi tuh. Atau pokoknya di antara Allahu Akbar ada muncul niat udah cukup jadi. Itu namanya muqaranah urfiyah. Pokoknya bareng di mana aja tempatnya. Mau pas Allah itu baru nongol, enggak apa-apa. Enggak harus dari A sampai bar niat semuanya penuh full. Jadi ini namanya nih syarah arba'in menurut fikih mazhab Syafi'i begitu. Kalau yang sebelum takbir aman udah. Kenapa? Ya, niat dulu baru kemudian apa? Takbir. Kalau yang berbarengan ini yang kemudian sulit. Yang berbarengan itu yang kemudian sulit dipraktekkan, sulit diamalkan. Apalagi yang hakikiyah, muqaranahnya yang hakikiyah. Baik, kita tidak terlampau dalam masalah ini, tidak. Dan ini sekaligus bukti bahwa betul hadis ini adalah merupakan hadis yang mengandung qawaidul ahkam, kaidah-kaidah apa? Hukum. Jadi antum ngaji arba ini banyak sisi yang harus dibahas. Tadi kita ringkas-ringkas saja sisi hadisnya, ya, lewatin cepat-cepat aja. Lalu kemudian makna yang kedua, tidak sempurna amal, enggak sempurna amal kecuali atau hanya dengan apa? Niat. Yang mengatakan tidak sempurna ini adalah sebagian para ulama Hanafiyah, atau fatwanya dinisbatkan kepada para ulama yang bermadzhab Hanafi, bahwa karena ulama Hanafi itu membedakan rukun sama wajib beda. Dalam semua bab, bukan hanya dalam bab haji. Rukun sama wajib beda. Para ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ini bukan rukun, tapi wajib. Loh, apa bedanya menurut mereka? Kalau rukun Anda tidak niat, tidak sah. Tapi kalau wajib, tetap wajib niat. Tapi kalau seandainya lupa nggak niat, hanya tidak sempurna.
Ditambah lagi mereka pun membedakan bahwa yang namanya rukun, hadis dalilnya harus yang jelas atau istilahnya mutawatir. Tapi kalau wajib dalilnya cukup yang seperti ini, satu, gharib, udah cukup. Atas dasar itulah kemudian para ulama Hanafiyah mengatakan niat itu wajib tapi tidak rukun. Tapi tetap harus dikerjakan. Bedanya kalau ditinggalkan dampaknya yang berbeda. Bukan tidak sah tapi tidak apa? Tidak sempurna. Lalu kemudian yang ketiga, makna yang ketiga, ya, baiknya amal hanyalah dengan apa? Nah, ini yang urusannya a'malul qulub, amalan-amalan hati. Dua makna terkait dengan makna yang dibahas oleh para fuqaha. Satu makna, karena begini, menarik. Termasuk di kajian-kajian fiqhul muqaran, fiqh perbandingan mazhab. Itu yang seringkali berbeda itu ya Hanafiyah dengan mazhab-mazhab lain, Syafi'i, Hambali, Maliki. Itu lebih sering Hanafiyah. Maka oleh karena itulah seolah-olah yang tiga mazhab mulai dari Maliki, Syafi'i, Hambali ini mazhabnya ahli hadis seolah-olah. Saya katakan seolah-olah. Lalu kemudian gilirannya Hanafi mazhabnya ahli ra'yi. Seolah-olah begitu. Padahal mereka juga hadis juga, cuman memang karena pada saat itu ada keterbatasan riwayat yang mereka terima dan seterusnya yang dibahas oleh para ulama di tempat mereka. Maka kita ajukan dua makna. Sahnya amal hanya dengan niat, yang kedua sempurnanya amal hanya dengan niat. Nah, yang ketiga baiknya amal dengan niat. Ini adalah bahasannya para ulama yang membahas tadi soal amalan hati, a'malul qulub, termasuk di dalamnya pembahasan ikhlas, riya, ujub, iradatud dunya bil amali salih. Ya, ikhlas, riya, ujub, iradatud dunya bil amali salih, menginginkan dunia dengan amal saleh. Ini yang terkait dengan makna yang ketiga itu tadi. Maka dengan penjelasan makna yang ketiga ini tadi, selesai sudah pembahasan innamal a'malu binniyat. Sampai di situ koma. Cuman 3 poin ternyata kan, Pak? Mudah ya? Mudah, nggak susah-susah. Kita carikan syarahnya yang mudah, yang gampang. Memang syarahnya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu termasuk syarah yang beliau mengambil dari banyak hal, termasuk dari sisi balaghahnya. Kita nggak sanggup, kadang kita nggak memahami hal itu, sulit. Maka saya ambilkan poin-poinnya. Lalu kemudian bagian yang kedua dari hadis ini, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang mendapatkan sesuai apa? Sesuai niatnya. Sesuai dengan niatnya. Ini pun nanti terkait dengan bahasannya para fuqaha, terkait juga dengan bahasannya para arifin. Dua juga sama. Misal contoh, ada orang, ini terkait wa inna malikul imri'in manawa. Ada orang misalnya menurut sebagian atau menurut mazhabnya sebagian para ulama Syafi'iyah atau para ulama Syafi'iyah atau sebagian Hanabilah juga begitu, mengucapkan niat misalnya. Mengucapkan niat. Itu pasti salat misalnya. Itu pasti kalau diucapkan itu pasti dikerjakannya sebelum takbiratul ihram. Betul atau tidak? Betul gak? Iya kan? Gak mungkin lah dia ucapin bareng takbiratul ihram. Macam mana itu? Allahu sholli. Gak mungkin. Pasti apa? Sebelum takbiratul ihram pasti. Baiklah, kita ikuti misalnya, atau kita sedang tidak ingin menyanggah itu, pembahasan tidak ingin menyanggah itu, tidak. Kita ingin menjelaskan, baiklah, katakan dia ucapkan itu. Sebelum takbiratul ihram, dia ucapkan. Lalu dia kemudian misalnya sholatnya maghrib, tapi dia terucapnya isya. Misal ya, isya. Maka para fuqaha, ini misalnya para ulama Syafi'iyah misalnya, mengembalikan itu pada hadis wa innama likulli imri'in apa?
manawa. Yang dia niatkan isya apa maghrib? Maghrib. Dan salatnya memang salat maghrib. Salah ngucap isya, tapi yang dia maksudkan apa? Wa innama likulli imri'in manawa. Maka salatnya tetap jatuh maghrib, dimenangkan apa yang ada di dalam hati, bukan yang diucapkan di lisan. Penjelasan ini dijelaskan oleh semisal para ulama Syafi'iyah seperti istilahnya As-Suyuti. As-Suyuti ini termasuk punya karya tulis Al-Ashbah wan Nadhair fil Furu'. Itu kitab menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih. Kaidah yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung maksudnya, tergantung apa? Niatnya, dan dia akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Kendati pun keliru dalam pengucapan. Itu masuk dalam wa innama likulli imri'in ma nawa yang dibahas oleh para fuqaha. Tetapi ada tanbih. Mengapa mereka memenangkan yang ada di dalam hati, tidak yang diucapkan? Karena yang diucapkan bukanlah bagian yang sangat mendasar. Itu diakui. Sebab kalau yang diucapkan itu bagian yang sangat mendasar, mestinya itu dong yang dihitung. Buktinya ada ucapan yang walaupun tanpa ada niat, dia dihitung itu ucapan. Contoh apa? Lafadz sharih dari tolak. Talak itu kan ada dua lafadz, ada dua ucapan. Yang pertama sharih itu jelas, tegas. Yang kedua yang nggak sharih, nggak tegas. Contohnya yang sharih misalnya, saya ceraikan engkau, saya talak engkau, itu namanya sharih. Yang kedua yang tidak tegas. Yang tidak tegas bagaimana misalnya contohnya? Pulang saja kau ke rumah orang tuamu. Lafaz yang pertama yang sharih ini tidak butuh niat. Ketika Anda mengucapkan itu, jadi bercanda, guyonan, jadi. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal sungguh-sungguhnya jadi, bercandanya juga jadi. Talak, nikah, rujuk. Jadi ada wali bercanda itu. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Oh, saya terima Pak, jadi. Hanya jangan macam-macam Pak. Nggak boleh main-main makanya. Oh, saya nggak niat jadi. Kenapa? Karena memang di dalam al-uqud, di dalam akad seperti akad nikah ataupun ucapan tolak itu kan kata kuncinya di mana? Di ucapan. Makanya kalau itu lafadznya sharih jadi. Berbeda kalau yang lafadznya tidak tegas, itu baru butuh niat. Pulang kamu ke orang tua kamu. Ini maksudnya apa nih? Kamu niatnya apa ngomong begini? Cerai atau apa? Iya, harus diklarifikasi dulu. Karena lafadznya tidak tegas. Maka tadi, kenapa di dalam sholat, kasusnya kenapa jadi berbeda? Tadi ini contoh tolak misalnya ya kan? Kenapa di dalam sholat, kalau orang berucap keliru, niatnya nggak sama dengan yang diucapkan, yang dimenangkan yang mana? Yang dalam hati kan? Itu menjadi bukti bahwa di dalam urusan salat, wudu ataupun yang lain, ucapan itu tidak menjadi sesuatu yang sangat krusial atau mendasar. Karena tetap aja yang dimenangkan yang di mana? Di dalam hati. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau di dalam tolak memang yang krusial lafadznya, redaksionalnya. Redaksionalnya redaksi yang sharih, lafadz tolak, saya cerai, saya talak, jatuh. Bercanda ambil ketawa-ketawa. Cerai kamu gitu. Ambil ketawa, jadi. Saya cerai kamu gitu. Sambil ketawa, jadi. Saya nggak bermaksud, nggak bisa karena lafadznya yang dimenangkan lafadznya. Maka tidak setiap, perhatikan, tidak setiap kasus yang dimenangkan apa yang ada di dalam hatinya. Tidak juga setiap kasus yang dimenangkan adalah yang diucapkan. Lihat-lihat kasusnya. Nah, baik. Lalu kemudian itu sisinya para fuqaha. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bahasannya para
fuqaha. Sekarang wa innama likulli imri'in ma nawa, bahasannya arbabul qulub, orang yang membahas tentang amalan hati. Itu Anda niatnya kalau, nah itu yang dijelaskan pada lanjutan hadisnya terkait wa innama likulli imri'in ma nawa, pembahasannya arbabul qulub, bukan pembahasannya para fuqaha. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang hijrahnya kalau menuju kepada Allah dan Rasulnya, karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan memberikan, Allah akan berikan balasan sesuai dengan niatnya itu. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, untuk mendapatkan harta. Jadi kata-kata dunia yang dimaksud di sini harta, walaupun mencakup banyak hal ya, tapi yang dimaksud di sini adalah harta. Awim ra'atin yankihuha, atau wanita menikahi. Ini sebenarnya dunia juga bukan? Dunia juga kan? Tapi kenapa disebut dipisah? Berarti yang itu maknanya sendiri, yang ini maknanya sendiri. Yang lidunya yusibuha itu harta. Awim ra'atin yankihuha, wanita yang dia nikahi, itu tadi bagian dari dunia juga. Tapi dia maknanya lebih spesifik lagi. Sebagaimana kita ketahui, di antara fitnah yang paling berat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan bagi kaum laki-laki apa? Wanita. Nah, ini terkait dengan makna yang tadi pada pembahasan pertama, baiknya amal. Contoh begini. Kenapa berbeda dengan yang sah dan sempurna? Apa bedanya kok sampai dipisahkan, dibedakan? Begini contohnya. Ada orang, dia salat, misalnya ini, kita ambil contoh. Dia salat. Salatnya, niat dia salatnya, salat maghrib, dia tahu betul, persis. Allahu Akbar. Sah salatnya? Sah salatnya? Semuanya dipenuhi, syarat, rukun, semuanya sampai akhir salam. Sah salatnya? Sah salatnya. Belum tentu dia baik bernilai di sisi Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka pembahasan niat itu tadi sudah dari awal sudah kita giring. Yang satu ini pembahasannya fuqaha, yang satu pembahasannya arbabul qulub. Sah, orang saya tahu ini salatnya salat maghrib sekian rakaat, saya tahu semuanya, ilmunya hadir semua pada diri saya. Lalu Allahu Akbar, dia salat. Sah salat? Sah. Berpahala di sisi Allah? Belum tentu. Baiknya itu amal. Belum tentu. Maka oleh karena itu, dan ini Ustaz, Anda kok berani beda-bedakan begitu? Ini pun berdasarkan nas, dalil, hadis yang menunjukkan makna itu juga. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Allah tidak terima, redaksi hadisnya Allah tidak terima. Tidak terima di sini maksudnya apa? Tidak terima di sini maksudnya apa? Tidak sah. Dia harus ngulang kan? Ada orang lagi salat hadas, tidak diterima salatnya, maknanya apa? Tidak sah. Dia harus wudu, ngulangin salatnya. Padahal redaksinya Allah tidak terima, tapi maknanya tidak sah. Lalu kemudian hadis Nabi SAW yang lain, riwayatnya Imam Muslim, man atakahinan fasa'alahu lam tuqbal anhu salatun arba'ina laylatan. Siapa orang yang datengin dukun, nanya-nanya, dia tidak percaya tapi nanya-nanya, tidak diterima salatnya berapa? 40 hari. Yang ini nggak diterimanya nggak sah atau tidak berpahala, tapi sholatnya tetap sah. Hadisnya sama-sama tidak diterima. Hadisnya sama-sama menyebutkan tidak apa? Nggak diterima. Nggak diterima yang urusan hadas, maknanya tidak sah. Tidak diterima yang urusan ini, maknanya tidak berpahala. Sholatnya tetap sah, gugur kewajiban, tapi tidak baik, tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Rabbul Alamin. Maka bisa berarti juga tadi terjemahan yang tidak baik itu tidak bernilai. Satu amalan itu, nilai satu amalan ya tergantung dengan niatnya, hanya dengan niat itu. Nilai
bukan kesahannya. Kalau keabsahannya sah, maka orang yang mengerjakan sholat misalnya sama-sama sah dari sisi fikih, sama nilainya di sisi Allah atau tidak? Berbeda. Sehingga sebagian para ulama katakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil menjadi besar nilainya di sisi Allah karena niat yang benar, niat yang baik, niat yang lurus. Sebaliknya rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalnya besar, banyak, tapi menjadi kecil nilainya di sisi Allah juga karena sebab apa? Jadi jelas ya, jangan sampai Anda bingung. Jadi hadis ini mencakup niat yang dibahas oleh para fuqaha, para ulama fikih. Hadis ini juga mencakup niat yang dibahas oleh para ulama yang membahas tentang a'malul qulub, amalan hati. Dengan demikian, maka tuntas selesailah pelajaran kita. Iya, karena yang saya jelaskan kan kaidah-kaidahnya kan, bukan tafri'at, tafsilat, perincian, cabang-cabang masalah, enggak. Kalau itu antum butuh majelis, itu majelisnya jadi sendiri-sendiri itu. Innamal amalu binniyat, masuk ke dalam pembahasannya para fuqaha, nanti ada kaidah fikih namanya al-umuru bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha nanti perincian-perinciannya dalam setiap mazhab tergantung mazhabnya masing-masing. Ini kita ada sering singgung, ada yang bilang sah, ada yang hanya tidak sempurna saja. Masuk kepada pembahasannya para arbabul qulub, a'malul qulub, maka dibahas niat. Apa perbedaannya antara niat dengan as-sidqu, apa antara niat dengan al-azmu, dan seterusnya dengan hadis-hadisnya dan perincian-perinciannya. Termasuk juga nanti perkara-perkara yang bisa membuat rusak niat, ya tadi misalnya riya. Riya itu apa artinya? Pamer. Iya betul itu syirik kecil itu betul. Pengertiannya apa? Makna yang kita fahami dari dia apa? Iya, pamer itu pengen dapat apa? Nah itu dia. Maka dibedakan antara riya dengan beramal ingin dapat dunia. Lain. Ini lain. Anda beramal ingin dipuji orang, apa namanya? Riya. Anda beramal ingin dapat harta dunia, apa namanya? Bukan riya. Ingin dapat dunia. Kalau riya tuh dipuji aja udah seneng walaupun gak dapat apa-apa. Kalau riya dilihat, sum'ah didengar. Ini makanya ini kaedahnya yang kita jelasin, kaedahnya, enggak perinciannya, enggak. Ntar perinciannya antum cari majelis lain. Kayak namanya kan kaedah sesuai judulnya. Apa asas-asas Islam dan kaidah hukum. Jadi kaidah-kaidahnya aja nih yang Anda jelasin, kaidahnya aja. Perinciannya panjang tuh, jelas bedanya. Riya sum'ah itu sama, dibedakan oleh para ulama karena yang ini dilihat, yang ini dia nggak dilihat, tapi seneng didengar orang, maksudnya ceritain dia dengar gitu. Dia beramal nggak dilihat orang. Saya sih malah nggak mau dilihat, nggak butuh dilihat orang. Tiba-tiba dia dengar cerita kemarin itu saya ada orang tiba-tiba gelar sejadah, nggak tahu siapa. Dia dengar seneng, sum'ah. Even nggak nyebut namanya. Iya, ketika orang cerita itu dalam hatinya, saya itu, gitu. Allah musta'an. Dia dengar orang cerita walaupun nggak nyebut namanya. Saya sih nggak sombong ya. Saya kemarin, ini mau dijelas terang gitu. Jadi itu riya, sum'ah sama mirip. Yang dibutuhkan adalah sanjungan, pujian, apresiasi orang. Cukup. Dia udah dapat itu aja udah seneng banget. Ada nggak orang model begitu? Jadi nggak dapat harta, nggak dapat apa, yang penting dipuji udah seneng banget. Terbang itu dia. Antum masya Allah, udah itu udah. Itu khairun minad dunya wa ma fiha itu. Buat dia itu lebih baik daripada dunia seisinya itu. Cukup. Nah kalau yang ujub itu dia takjub pada diri sendiri, dia puji-puji, sanjung diri walaupun orang nggak ada yang memuji.
siapa dulu dong. Orang gak ada yang muji, tapi dia puji dirinya sendiri. Itu namanya ujub. Beda ria sama ujub, bedanya di situ tuh. Kalau ria orang yang muji, orang yang nyebut-nyebut dia, orang yang nyanjung-nyanjung dia. Ujub orang gak ada nyanjung-nyanjung dia sendiri. Tuh kan? Iya. Itu tadi itu. Anak siapa dulu dong? Bapaknya aja amnesia tuh. Bapaknya amnesia, anak siapa dong? Nggak tahu orang anaknya sendiri dia nanya. Gitu ya. Ini kaidah-kaidahnya. Nah, lalu kemudian itu tadi riya sum'ah sama. Ujub maksudnya bedanya karena yang satu lihat, yang satu dengar. Ujub takjub sama dirinya sendiri, merasa dia puji dirinya sendiri, dia sanjung dirinya sendiri. Lalu kemudian selanjutnya tadi beramal ingin dunia. Nah, kalau itu ini yang disinggung di dalam hadis. Pengen dapat harta atau ingin dapat wanita, istri. Gitu. Kalau dia gabungkan itu semua, wah ini bahaya udah ini. Iya, ya dia puji-puji dirinya sendiri, dia pun berharap orang lain memujinya, dengan begitu dia pun mendapatkan harta dunia. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya itu ya, jelas bedanya ya. Dia beramal, misalnya begini. Kalau beramal, orang beramal, Ustadz, ada orang beramal berharap seperti yang dijanjikan dalam hadis. Boleh? Boleh. Kenapa enggak? Karena disebut dalam hadis. Misal, siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, ngapain? Silaturahim. Akhirnya orang itu bersilaturahim karena hadis itu. Saya pengen panjang umurnya, saya pengen lapang rezekinya. Boleh enggak? Boleh. Cuman yang keliru antum memahami makna rezeki, itu yang jadi masalah. Iya kan? Yang salah orang memahami makna rezeki selalu dalam bentuk apa? Nah, itu yang salah. Kenapa Anda memahaminya dalam bentuk materi saja, padahal rezeki kan banyak maknanya. Dan ini tentu bukan bahasannya para fuqaha, artinya bukan bahasannya para ulama fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, tentu enggak ini bahasannya. Ini dibahas enggak oleh para ulama di dalam kitab Tauhid, misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najd, dibahas enggak? Antum pernah belajar kitab Tauhid? Belum nyampe kali babnya ya. Belum nyampe babnya. Ini dibahas, riya dibahas. Kemudian beramal karena berharap dunia dibahas. Begitu. Misalnya ada orang yang perang, ikut jihad. Niatnya agar supaya mendapat harta rampasan perang. Walaupun otomatis dapat, tapi itu yang menjadi dominasi pada dirinya. Maka para ulama jelaskan perinciannya demikian. Terkait riya, sum'ah dan ujub misalnya. Riya sum'ah dulu. Riya sum'ah itu kalau orang itu dari awal memang amalnya itu hanya untuk riya semata, sirna habis, sama sekali tidak ada tersisa. Itu biasanya riyanya orang-orang munafiqin. Iya. Karena apa? Mereka hakikatnya tidak beriman, cuman mereka menampakkan diri sebagai orang beriman. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas. Kalau mereka salat malas-malesan, kalau toh mereka kerjakan riya, memperlihatkan pada manusia agar mereka dianggap bagian dari orang beriman juga. Maka riya yang model seperti ini habis, sirna, sama sekali enggak ada. Tetapi Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab jelaskan orang mukmin itu nyaris nggak ada yang seperti orang munafik itu. Dia mesti ada karena Allahnya. Tetapi kemudian seringkali masuk di pertengahan, riyanya itu di tengah muncul. Kalau dia berusaha melawannya, maka amalnya insya Allah tetap aman. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia membiarkan. Di orang sholat awal mulanya niatnya karena Allah. Di tengah-tengah sholatnya ada nih riya masuk. Dia tidak berusaha melawannya. Para ulama berselisih. Sebagian mereka katakan sirna amalnya yang itu. Sebagian lagi mengatakan dia masih bisa mendapatkan pahala karena asal muasal niatnya bukan itu. Tapi yang jelas ini baik atau enggaknya kan terkait itu ya.
Makanya tadi maknanya kita jelaskan. Baiknya amal tergantung niat. Hanyalah dengan niat. Terkait dengan itu. Termasuk juga orang beramal dengan tujuan dunia. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih dominan? Orang misalnya tadi ikut jihad. Apakah dia berjihad lebih dominan memang keinginan kuat atau motivasi yang paling kuat adalah mendapatkan harta rampasan perang? Atau itu hanya motivasi yang sedikit saja, motivasi sampingan saja. Tetap niat utamanya adalah menegakkan kalimatullah. Maka seberapa kuat antara yang niat dunia dengan niat i'la kalimatillah, seberapa kuat ini disebut dengan peperangan ini. Mana yang lebih kuat, maka itulah nanti yang akan mendominasi baiknya amal atau tidak. Semakin kuat niatnya karena menegakkan kalimatullah, maka amal akan menjadi semakin berkualitas. Tapi sebaliknya, semakin kuat tujuan dunianya, maka amalnya akan semakin melemah kualitasnya. Dari sisi zahir sama-sama sah, betul? Dari sisi fikih sama-sama apa? Sama-sama sah. Tapi ini semakin dia kemudian kuat tujuan dunianya, maka bisa lama-kelamaan pun akhirnya menghapuskan dan menghilangkan amal tersebut. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala mengatakan minasyirki al-amalu li ajlid dunia, beramal semata-mata untuk tujuan dunia semata. Kalau sudah semata-mata berarti ini sudah menipis bahkan hilang sama sekali. Waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi afiyah. Dan itu kemudian juga bagian dari penjelasan hadis innamal a'malu binniyat. Dari sisi fikih innamal a'malu binniyat panjang penjelasannya, uraiannya. Dari sisi yang amal qulub juga panjang. Oleh karena itulah di dalam salat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus. Kita mohon, kita setelah mengucapkan ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kemudian kita mohon apa? Ihdinas Shiratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mengandung makna iyyaka na'budu, memurnikan amal untuk Allah. Memurnikan amal hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah. Agar kita tidak terkena riya, agar kita tidak terkena juga niat untuk dunia semata. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu mohon pertolongan. Ini maknanya la haula wala quwwata billah, agar kita terhindar dari ujub. Tidak merasa bahwa karena sebab kepandaian kita, kecerdasan kita, baru kemudian kita bisa melakukan sesuatu itu karena kita, ini memang karena saya, ini karena usaha saya bisa ibadah kayak gini, memang saya pintar, saya cerdas misalnya. Tidak. Saya bisa menghafalkan Al-Quran semata-mata karena kecerdasan saya. Tidak. Ujubnya. Wa iyyaka nasta'in. Dan wa iyyaka nasta'in maknanya sama dengan la haula wala quwwata illa billah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Dan kita tidak perpanjang lagi penjelasannya. Insya Allah itu cukup sebagai kaidah-kaidah dan rambu-rambu dasar untuk memahami hadis ini. Dan justru dari sini kita ketahui ternyata hadis ini mencakup urusan fikih, juga mencakup urusan amalan-amalan hati dengan satu hadis saja. Dan kalau seandainya kita syarahkan ini panjang lebar, maka niscaya akan menjadi berjilid-jilid. Ya, akan jadi apa? Berjilid-jilid. Sehingga ada sebagian para ulama afrada bit tasnif, sampai ini syarah hadis innamal a'malu binniyat itu sampai dijadikan satu buku tersendiri, satu kitab sendiri, bahas cuman hadis innamal a'malu binniyat min jami'i jawanibihi, dari segala sisinya. Sedangkan yang kita tadi sebutkan hanya sebatas poin-poin penting, kaidah-kaidahnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Saat bicara dengan niat nih, agak tertarik sekali ya. Itu bisa dikatakan agak sama dalam hati ya. Orang kan nggak tahu kan berbuat sesuatu dengan niatnya, kita nggak tahu. Dan sekarang saya mau tanyakan, apa perlu niat itu diucapkan?
Para ulama bersepakat niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak ada perselisihan. Tidak ada apa? Perselisihan. Maka tadi kita sudah katakan, kalau dikatakan apa perlu kita ucapkan niat itu? Iya. Dalam kasus, misalnya masalah fikih tadi, dalam kasus masalah sholat, tadi kita sudah buktikan kan, ada orang ngucapin sama apa yang dalam hatinya, lalu kemudian yang diucapin beda apa yang dalam hati. Yang dihitung yang di mana? Yang dalam hati. Dalam kasus ibadah gitu. Maka kalau dalam masalah kasus ini, apakah perlu niat? Nah, disitulah kemudian mahallu an-niza, disitulah tempat perselisihannya para fuqaha, diskusinya para fuqaha. Ya, mereka sudah berselisih apakah niat itu syarat atau rukun. Mereka juga berselisih di mana diucapin apa enggak. Yang mereka menganjurkan, ingat, bukan mengatakan sunnah, bukan, Pak. Keliru, kurang dakik ya, artinya kurang dakik itu kurang detail dia dalam memahami ibaratnya para fuqaha atau perkataannya para fuqaha. Dia tidak mengatakan sunnah, bukan, dianjurkan. Makanya nanti ada para ulama membedakan. Kalau yang sunnah jelas ada nasnya, ada dalilnya, itu disebut sunnah. Para fuqaha nyebutnya sunnah jelas. Tapi kalau dalilnya bukan dalil nas tegas, itu cuman dianjurkan. Dianjurkan mengucapkan untuk menguatkan hati. Begitu kan alasannya para fuqaha yang kita dengar, yang kita baca juga. Untuk menguatkan apa? Menguatkan hati. Sebab terkadang ada orang yang dia tidak mengucapkan itu, dia bingung nih sholatnya sholat apa. Tapi kalau bagi mereka yang dia sudah tahu itu sholat apa, ini nggak perlu dia ucapkan, karena memang tempatnya hakikatnya di mana? Di dalam hati. Maka apabila ada seseorang mengucapkan itu untuk membantu dirinya sendiri yang seringkali bingung, contohnya begini aja Mas, contoh sudah. Dia habis sholat, tanya dia, sholat apa ya tadi? Dia jawab dan benar, asar, itu berarti benar dia. Hatinya benar, fokus dia. Karena ada orang begitu. Sholat, setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat apa tadi? Zuhur ya. Padahal apa? Padahal apa? Asar. Dia nggak ucap loh, Pak. Itu kan berarti apa yang ada di dalam hatinya, dia mengingat atau dia mengiktikadkan, dia meyakini, dia meniatkan, itu sholat apa? Hah? Zuhur apa asar, Pak? Orang ditanya jelas-jelas dia ngomong zuhur dia. Dan dia nggak ngucapin loh, dia nggak ngucapin. Beda kalau dia ngucapin, keseleo, salah ucap. Maksud saya asar, tapi salah ucap. Oh ya udah, berarti sholat asar jadi. Dia nggak ngucapin, dia tidak berucap. Allahu Akbar langsung dalam hati aja. Tanya, sholat apa? Zuhur. Oh, berarti dia nggak yakinin itu apa sholat? Zuhur. Untuk ulang sholat. Ulang itu. Para fuqaha fatwanya ulang itu. Ulangin dia sholatnya. Karena berarti dia meniatkan sholatnya sholat apa? Sholat zuhur, bukan sholat asar. Begitu. Maka tadi kalau bicara tidak perlu diucapkan. Untuk sebagian orang yang seringkali was-was. Itu sebenarnya itu para fuqaha, para ulama fikih ketika mereka bilang diucapkan itu bukan masuk ke dalam bagian sholat. Enggak, Pak. Sebelum sholat dan tidak masuk ke dalam bagian sholat, untuk meyakinkan gitu. Tapi itu bagi yang butuh, bagi yang enggak ya enggak usah. Makanya dia bukan sunnah, bukan, dianjurkan aja bagi yang memang butuh untuk itu, karena seringkali bingung gitu. Karena pernah kejadian itu. Habis sholat asar, tuh orang zikir belakang sholat dia 2 rakaat. Ya deketin, sholat apa tadi? Ba'diyah. Loh, kok sholat ba'diyah? Lah ini kan tadi sholat zuhur, berarti dia meyakini sholat zuhur, Pak. Lalu kita katakan berdasarkan fatwa para ulama, antum ulang, karena antum sholatnya niatnya salah. Harus dia ulang sholatnya, sholat asar ya, sholat asar. Nah, orang yang seperti itu, dia misalnya sebelum sholat, belum takbir dia berdiri.
Ini sholat asar, saya ingat ini sholat asar. Allahu Akbar. Yang itu tadi niat bukan? Yang tadi dia ucapkan itu niat bukan? Yang tadi dia ucapin niat bukan? Niat tempatnya di mana? Yang itu tadi dia ucapin niat bukan? Bukan. Maka tadi kita udah katakan di awal, dia ngucapinnya salah dengan apa yang di hatinya, yang dihitung di mana? Ya, di hatinya. Nggak bingung kan ya? Nggak bingung kan ini ya? Ya makanya tadi kalau ini hadis innamal amalu binniyat masuk ke dalam pembahasannya para fuqaha, ranahnya para ulama fikih, ya ini begini cara pembahasannya. Ini ranahnya, ini areanya. Tapi kalau ini masuk kepada pembahasan amalan hati, lain lagi, nggak itu yang dibahas. Ria dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaan, apakah niat mesti perlu diucapkan? Ini nggak bicara. Kalau kata perlu itu kan berarti bukan bicara tentang status hukum syar'i. Perlu nggak orang untuk membantu dirinya sendiri? Tergantung berarti. Orang itu perlu nggak untuk begitu? Karena ada orang dia baru terbantu kalau sudah apa? Diucapin. Tapi itu jelas tidak masuk ke dalam bagian apa? Bagian sholat. Ketika kita mendapati orang memuji dan menyanjung kita di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Bolehkah ngelempar pasir kepadanya seperti yang dilakukan? Ya kalau ditanya boleh, ya boleh. Ini buat pertanyaan, butuh jawaban toh? Boleh, boleh. Cuman siap nggak menanggung konsekuensi setelahnya? Loh iya, kan bicara hukum tuh begitu. Boleh, boleh. Andanya siap nggak menanggung konsekuensi selanjutnya? Gitu. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang sering-sering memuji walaupun benar di depannya. Kenapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah katakan qata'ta unuqa sahibik, sama saja engkau memenggal leher temanmu sendiri. Kenapa? Karena bisa berpotensi dia jadi ujub. Maka kita melakukan sesuatu yang membuat teman kita berpotensi ujub, itu berarti kita sama saja melakukan keburukan kepada dia. Bahkan Rasul tadi sebutkan seperti memenggal lehernya. Makanya di dalam satu hadis yang lain Rasul beritahu kalau ada orang ngomong itu taburin itu, biar dia kesal besok, biar nggak memuji-muji lagi. Itu yang diharapkan. Maka antum harus pertimbangkan yang antum harapkan sesuai nggak. Kita berharap kita taburin begitu dia besok nggak muji-muji lagi, ternyata ditaburin begitu yang ada muka bengep. Nah berarti nggak sesuai dengan diharapkan. Ya itu. Kalau enggak ya ingatkan aja. Seperti Rasul juga yang pernah dipuji-puji begitu, beliau ingatkan. Iya. Misalnya ketika ada orang yang datang wafdu Bani Amir, Abdullah bin Shikhir bersama dengan wafdu Bani Amir datang kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian ada di antara mereka yang mengatakan, ya sayyidana wa bna sayyidina wa ya khairana wa bna khairina. Rasul mengingatkan kepada mereka, as-sayyid huwallah. Ya, as-sayyid yang sebenarnya adalah Allah Rabbul Alamin. Qulu biqaulikum la yastahuyannakum syaitan. Ucapkanlah perkataan kalian ini, tapi jangan sampai kalian kemudian nanti digelincirkan oleh syaitan. Artinya dia jadi hulu, dianya jadi hulu. Kalau Rasulnya nggak ujub. Innama ana abdullah wa rasuluh. Aku hanyalah hamba dan utusan Allah. Tapi orang itu yang berpotensi hulu. Pujiannya benar nggak? Pujian yang mereka lakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hak, benar nggak? Bahwa Rasul itu sayyid, benar nggak? Benar itu, Pak. Benar itu yang Rasul arahkan mereka agar mereka menghadirkan kebesaran Allah secara mutlak pada diri mereka dan tidak jatuh kepada al-ghulu.
Jadi hulu itu begini, awal mulanya orang sering muji-muji di depannya. Lama-kelamaan jadi hulu. Maka muji-muji di depan itu Rasul tutup. At-tamaduh namanya. Saya punya tetangga yang pernah mendolimi ibu saya, tapi saya tetap bersikap baik terhadapnya, dan kakak saya bilang saya tidak menjaga nama baik keluarga karena bersikap baik terhadapnya. Salahkah sikap saya? Ya, yang punya masalah kan bukan kita, orang tua kita. Ya sudah, itu dengan orang tua kita sudah. Kita kan tidak punya masalah, kenapa jadi ikutan punya masalah juga? Ini kadang begini, yang punya masalah siapa? Jemaah segini banyaknya ikut campur semua. Misalnya contoh, ini contoh aja contohnya. Misalnya saya ada permasalahan dengan sebagian ustadz, pribadi saya dengan pribadinya si ustadz fulan misalnya. Gak boleh saya ajak jemaah untuk ikut musik dia juga, gak boleh. Itu urusan saya sama dia udah. Lalu bagaimana urusannya jemaah jadi ikut-ikutan? Jangan undang ustadz anu. Ya, ada masalah tuh sama ustadz kita lah. Iya ya. Makanya tadi dibenerin hatinya, dibenerin niatnya, dibenerin tujuannya nuntut ilmu. Urusan ustadz itu ada permasalahan dengan ustadz ya, ini secara pribadi dan seterusnya, ya biarkan mereka menyelesaikannya. Kita urusannya nuntut ilmu, gitu. Itu masalahnya sama siapa? Anak juga kadang gitu juga begitu. Kita punya masalah orang tua sama orang tua, kakak adik. Misalnya saya punya kakak atau saya punya adik, saya bermasalah sama kakak saya atau adik saya, anak saya dibawa-bawa. Ini jangan deket-deketin mamang kamu tuh yang itu, kagak bener itu. Ya kan masalahnya sama kita, sama-sama orang tua, selesaikan sesama orang tua. Gitu, dibawa-bawa, entar diwarisin lagi. Permusuhan pakai diwarisin. Harta sih mending diwaris itu. Permusuhan diwarisin. Nanti kamu ntar kalau udah itu jangan. Anak kamu kalau perlu jaga jangan sama mamang kamu. Enggak bener tuh dia. Allah. Gitu, Mak. Iya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya udah enggak usah jadi kita untuk urusan itu, udah tetap bersikap baik aja. Adapun permasalahan kezaliman, dia pun yang akan menerima hukumannya dia. Gitu. Wallahu a'lam. Masih ada? Fadhal. Untuk amalannya, apakah cukup dengan bismillah untuk melakukan sesuatu atau harus sesuai dengan bacaan-bacaan tertentu? Yang kedua, apakah niat itu sama dengan keinginan? Ya, yang kedua dulu saja. Niat di banyak tempat di dalam Al-Quran disamakan oleh Allah Rabbul Alamin dengan keinginan. Di banyak tempat. Kata dia saya bilang ini panjang ini pembahasan ini panjang. Cuma kalau kita mau perpanjang maka harus pindah ke Riyadhus Shalihin. Iya, baru Anda ketemu tuh. Karena nanti di Riyadhus Shalihin disebut keinginan ini, keinginan itu, keinginan ya. Siapa orang yang ingin dunia? Al-Quran kan nyebut begitu kan? Siapa orang yang menginginkan dunia, siapa orang yang menginginkan akhirat, sama. Al-Quran mengungkapkannya dengan keinginan. Nah, apakah niat itu cukup baca bismillah? Niat itu ya enggak baca apa-apa namanya niat, Pak. Enggak ada yang dibaca karena tempatnya di mana? Dalam hati. Adapun Anda berucap, udahlah bismillah aja, itu namanya zikir, lisannya berzikir, menguatkan hati. Udah bismillah aja. Kenapa, Pak? Itu udah saya bahas tadi pertanyaan Bapak. Walaupun saya nggak sebutkannya tegas-tegas, tapi yang lain insya Allah paham ya. Iya, walaupun saya nggak sebutinnya tegas-tegas, tapi pertanyaannya Bapak tadi, perlukah niat diucapkan? Nah itu tadi terkait yang tadi yang Anda tanyakan itu. Iya, itu aslinya pada dasarnya nggak perlu diucapkan, nggak perlu. Para fuqaha ini, para ulama fikih ketika ngelihat kasus-kasus di lapangan, ada orang sholat, dia nggak ngucapin magnet dalam hati. Ternyata pas selesai sholat ditanya sholatnya salah niatnya. Tadi kan bisa dicontohkan. Sholatnya asar, selesai. Sholat apa tadi? Duhur. Nah, nih
Salah, dia harus ngulang kan. Maka kemudian para fuqaha menganjurkan agar orang nggak salah gini tadi, dianjurkan, dan dia tidak termasuk bagian dari sholat, dan juga bukan mengucapkan apa? Bukan mengucapkan apa? Niat, bukan. Bukan mengucapkan niat. Ditambah lagi, tadi kan saya katakan para ulama yang bermadzhab Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah, dia yang menganjurkan ngucapin sebelum takbiratul ihram apa bareng sama takbiratul ihram? Sebelum, ya kan? Berarti belum sholat. Padahal para ulama Syafi'iyah katakan yang namanya niat yang dalam hati harus bareng sama takbiratul ihram. Maka berarti yang ngucapin itu bukan ngucapin niat. Itu cuman ucapan apa ya kalau bahasa kita, menguatkan hati, atau bahasa lainnya mensugesti hati biar nggak salah. Itu diucapkan bagi siapa? Yang dianjurkan begitu. Ingat bahasanya dianjurkan, bukan disun lain. Perhatikan bedanya. Dianjurkan bagi orang yang seringkali lalai tadi. Iya. Lalai, apalagi tuh orang sholatnya jarang-jarang, mesti sering kelirunya tuh. Iya, sholat apa barusan? Duhur apa ya? Nah ini. Gitu ya, jelas itu ya. Nah maka nanti dalam masalah at-talaffuz ini, mengucapkan ini terjadi silang sengketa. Terjadi perselisihan di antara para fuqaha, para ulama. Boleh atau enggak? Bid'ah atau enggak? Rame ini di sini. Nah, memang saya nggak masuk ke ranah sini. Ini kan ini sebenarnya udah ranah cabang kesekian itu. Betul enggak? Dalam permasalahan fikih, ngucapin perkataan yang seperti ini agar menguatkan hati, itu udah cabang kesekian itu. Cabang dari permasalahan yang kesekian itu. Karena semua mereka telah sepakat niat itu apa? Cabang yang kesekian. Nah, misal contoh, bagi para ulama Hambali misalnya. Hanabilah, para ulama Hambali, mereka mengatakan niat itu kan jelas sebelum apa? Maka bagi para ulama Hambali, Anda mengucapkan niat ini. Karena memang tempatnya niat sebelum takbir. Tapi bagi para ulama Syafi'iyah, ngucapin niat enggak itu? Enggak, karena niat menurut ulama Syafi'i harus barengan sama, maka dia bukan ngucapin niat, cuman mungkin bahasa kita mensugesti diri. Sehingga pas lagi niat nanti takbiratul ihram, klop akan kenyataan dan faktanya. Maka itu tadi saya bilang, maka sebagian para ulama belakangan, Hanabilah belakangan, ada juga sebagian Hambali yang mengatakan itu dianjurkan, ada ngucapin itu. Semisal Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bilang ini bid'ah. Termasuk juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada Rasul ngucapin niat. Sebab menurut para ulama Hanabilah Hambali, emang tempatnya niat itu sebelum takbir. Udah ketemu nih, nyampe di sini udah ketemu belum? Kan lagi bukan kajian fikih, bukan ya, kajian hadis arba'in. Cuman memang tadi disinggung, diserempetin dikit masalah fikih, biar gitu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan Hambali, bid'ah nggak ada ini Rasul begini. Dan memang tempatnya niat menurut para ulama Hambali sebelum takbir. Tapi bagi para ulama Syafi'iyah, yaitu nggak ngucapin niat, itu cuma mensugesti diri aja, karena niatnya nanti pas berbarengan dengan takbiratul ihram, dan pasti di dalam hati lah Pak, nggak mungkin Allah sholli fardhu, nggak mungkin itu, nggak mungkin itu, jelas ya, gitu. Satu lagi Pak, satu lagi. Saya pernah mendengar di dalam hadis Nabi, nanti di padang mahsyar ada umatku bawa pahala banyak, tapi di depan Allah pahala itu bagaikan debu berterbangan. Apa itu? Tergantung manusia tanpa ilmu yang beribadah. Kebanyakan saudara-saudara kita kan banyak beribadah tanpa ilmu. Contohnya dia nyanyi-nyanyi, dia nggak bisa selawatan.
Kalau penjelasan biar tambahin itu saya. Baik. Ini kalau hadis yang tadi disebutkan bukan terkait dengan masalah hadis yang sedang kita bahas. Tetapi memang orang itu berbuat zalim kepada orang lain. Sehingga ketika dia datang membawa amal soleh yang banyak, ternyata kezalimannya juga banyak. Maka kebaikan-kebaikannya dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Pas giliran udah habis kebaikannya, udah nggak punya kebaikan lagi, sedangkan orang yang dizalimi masih banyak. Maka orang-orang yang dizalimi itu keburukannya diberikan kepada orang ini. Bukan cuman bangkrut, tekor, itu minus. Ya itu benar, itu disebut hadis muflis. Hadis apa? Hadis muflis. Nah, perlu juga saya teringat ini, perlu juga kita tekankan di sini bahwa yang namanya ikhlas itu ada dua macam. Ikhlas ada apa? Dua macam. Yang pertama adalah ikhlasul ma'bud. Ikhlasul ma'bud. Apa yang dimaksud dengan ikhlasul ma'bud? Tidak ada yang diibadahi melainkan hanya siapa? Murni hanya Allah saja. Itu yang diisyaratkan di dalam suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan seterusnya. Yang kedua adalah ikhlasul ibadah. Memurnikan niat orang mengerjakan itu. Hanya karena Allah, hanya berharap pahalanya Allah. Kalau ikhlasul ma'bud itu yang diibadahinya harus hanya Allah. Kalau ikhlasul ibadah niatnya dia berbuat hanya tertuju untuk Allah. Nah, itu yang banyak disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan mukhlisina lahuddin. Jadi mengikhlaskan niat ketaatan kita hanya kepada Allah. Perbuatan kita murnikan. Tujuannya, keinginannya, motivasinya hanya kepada Allah. Berharap pahala Allah, wajah Allah. Maka nanti juga ada di dalam Al-Quran berharap wajahnya Allah, ibtigha'a wajhi rabbik, dan seterusnya. Ini juga maknanya ikhlas yang disebutkan terkait dengan. Jadi banyak sekali ayat hadis yang terkait dengan hadis ini. Nah, ikhlasul ma'bud ini sudah mutlak ini. Maka siapa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal diibadahi, yang dalam istilah para ulama tauhid uluhiyah, maka semua amal jadi apa? Sirna. Karena dia tidak melakukan ikhlasul ma'bud. Adapun ikhlasul ibadah, memurnikan niat tujuannya, itu nanti bicaranya tadi riya, sum'ah, ujub, iradatu bi'amalihi ad-dunya. Itu maksudnya dalam ikhlasul ibadahnya. Jadi yang pertama adalah ikhlasul ma'bud. Ya harus hanya Allah aja yang diibadahi. Dia yakini hanya Allah yang diibadahi. Pun pada prakteknya pun dia meyakini hanya Allah yang apa? Yang diibadahi. Karena begini, penting nih, sedikit menyinggung dengan masalah ikhlasul ma'bud. Coba kita bertanya kepada semua kaum muslimin. Ada nggak yang selain Allah yang berhak diibadahi? Apa jawab mereka? Tidak ada. Berarti itu benar nggak? La ilaha illallah benar nggak itu? Benar. Pada tataran keyakinan ucapan dia benar meyakini. Artinya dia yakini tidak ada yang diibadahi. Tetapi pada tataran praktik, iya kan? Pada tataran praktik ada nggak yang nyimbang-nyimbang? Loh ya ada. Yang lalu kemudian mereka beralasan kami nggak nyembah mereka. Kami hanya jadikan mereka sarana mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi dia pada ucapan keyakinan terkait uluhiyah tepat. Tapi pada praktiknya keliru. Itu karena keyakinannya ilmunya tidak mendetail perinci ya. Sehingga Pak, selama saya masih meyakini bahwa hanya Allah yang diibadahi, maka perbuatan saya yang saya lakukan ini tidak bisa dikategorikan kesyirikan. Jelas ini ya, tentu itu kajiannya pada apa? Kitabut
tauhid. Jadi innamal a'malu binniyat juga masuk dalam pembahasan kitabut at-tauhid. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.